Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelum ke materi, gimana kabarnya? Adik-adik semua, anak-anakku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat selalu ya. Sebelum ke materi, saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan. Kita masih ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, dan jaga jarak ya. Itu harus dilaksanakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Lebih tepatnya, cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya ya. Koordinat kutub atau polar ya. Kita mengingat kembali koordinat kartesius itu seperti apa. Saya punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, koordinat kartesius itu misal saya punya titik A 3,2. Nah, di sini berarti ini X dan ini Y ya. X nya 3, Y nya 2. Nah, untuk yang B negatif 4,3 berarti ini negatif X, Y ya. Untuk ini berarti di titik C itu negatif 5,2. Ini X, ini Y. Jadi negatif ya. X nya negatif, Y nya negatif. Nah, untuk di sini titik D berarti X, Y. X nya positif, Y-nya negatif ya. Koordinat kutub seperti apa? Seperti ini. Nah, misalkan lingkaran ini lingkaran yang R-nya itu jari-jarinya itu 2. Ini lingkaran yang jari-jarinya itu 4 kali kali 2 ya. Dan ini jari-jarinya itu 6. Nah, maka ketika saya punya titik A 4,30 derajat berarti ini R jari-jarinya 4 dan alfanya itu 30 derajat. Kenapa kok 30 derajat? 30 derajat itu sudut dari sini ke sini itu 30 ya. Nah, selanjutnya untuk yang titik B berarti jari-jarinya R-nya itu 2 dan besar sudut dari sini ke sininya itu 180 ya. Nah, untuk yang C di sini jari-jarinya 6 dan besar sudutnya dari sini ke sini 225 derajat. Nah, sekarang ini rumus mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau koordinat polar ya. Nah, ini rumusnya. Karena koordinat kartesius itu identik dengan X, Y. Ingat, X, Y kartesius, dan koordinat kutub identik dengan R, alfa, R, sudut, jari-jari, sudut. Itu koordinat kutub atau polar ya. Nah, maka ini rumusnya. Ketika kita punya soal yang koordinat kartesius diubah menjadi koordinat kutub berarti R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari alfanya berarti menggunakan tan alfa sama dengan Y per X. Gimana sih ini? Kita ke contoh soal. Ini contoh soal pertama. Saya punya titik D, yaitu 1, akar 3. Nah, di sini mana X, mana Y? Ya, ubahlah ke R, alfa. Berarti ini ubahlah ke dalam bentuk koordinat polar atau kutub. Berarti X-nya berapa? X-nya 1 ya. Y-nya itu akar 3. Nah, rumusnya jangan lupa. Rumusnya itu ini. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, disubstitusikan X-nya 1 ditambah Y-nya akar 3. Nah, ini dikuadratkan dalam rumus seperti ini. R sama dengan akar 4 ya. Nah, R sama dengan 2. Kenapa 2? Akar 4 berapa? 2 ya. Jadi jari-jarinya itu 2. Dan untuk mencari alfanya menggunakan tan alfa. Tan alfa rumusnya Y dibagi X. Jadi tan alfa Y-nya berapa? Akar 3. X-nya berapa? 1. Jadi akar 3 dibagi 1 yaitu akar 3. Nah, di sini untuk mencari alfanya berarti tan derajat berapa yang hasilnya akar 3. Ingat lagi di sudut istimewa. Ya, sudut istimewanya ini saya berikan yaitu berarti tan. Sudutnya berapa nih yang hasilnya akar 3? Berarti tan ini hasilnya akar 3. Berapa sudutnya? 6
60. Jadi alfanya itu 60. Jadi titik D1, akar 3 itu jika diubah menjadi koordinat kutub atau polar, yaitu menjadi R, alfa yang sama dengan 2,60 derajat. R jari-jarinya 2 dan derajat itu 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat. Ya. Terus contoh soal yang kedua. Saya punya soal ini. Negatif 1, akar 3. Ubahlah ke dalam bentuk R, alfa. Sama. Nah, di sini sama juga. Nah, di sini bedanya kalau tadi mah nggak pakai nggak pakai negatif ya. Di sini ada negatifnya, akar 3-nya gimana ini? Nah, sebenarnya seperti ini gampang. Ini abaikan dulu boleh negatifnya. Kita fokus ke akar 3, berarti tan alfa akar 3. Kan tan alfa sama dengan negatif akar 3 ya. Negatif akar 3. Nah, kita diabaikan dulu negatifnya. Ingat kembali nilai trigonometri pada sudut istimewa. Udah ya tadi ya, berarti 60. Maka karena ada di kuadran 2, maka didapat yaitu 180 dikurangi 60. Kenapa 180? Karena besar sudut yang ada di kuadran 2 yang maksimal itu 180 dikurangi 60, jadi 120. Jadi didapat alfanya itu 120. Karena apa? Karena si titik ini, karena si titik R koordinat kartesiusnya itu ada di kuadran 2. Jadi seperti ini. Ya, jadi R, alfa yaitu 2,120 derajat. Paham? Ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jaga kesehatan. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi